Assalamualaikum, selamat siang Sobat Endok Dadar Dinas Kasitan Sidoarjo. Kali ini tim Endok Dadar ada di Desa Grogol. Mengapa di Desa Grogol? Karena di Desa Grogol itu ada sekelompok UMKM, pertama yaitu UMKM yang menggunakan alat ban mesin atau ATBM. Di sana kita pernah tahun 2011 kita pernah membina kelompok Tenun Sari ini dengan pengenalan dan bagaimana menggunakan IT, terutama bagaimana memasarkan dengan media sosial. Kali ini kita akan mendatangi Ibu Sanikem yang kala itu menjadi salah satu peserta dari pelatihan IT yang di sana perpustakaan bekerja sama dengan program CCFI atau Coca-Cola Foundation Indonesia. Kita akan tengok perkembangannya bagaimana setelah 10 tahun kita membina. Kita akan menuju ke showroomnya kelompok ATBM Tenun Sari. Kita ikuti. Nah, kita sampai ke showroomnya Lurik Tenun Sari, kelompok tenun bukan mesin, pilihnya kelompok Tenun Sari yang dipilih oleh Sanikem. Kita masuk, ada produk apa saja yang di sana. Oke, Sobat Endok Dadar, kita ikuti. Assalamualaikum Bu Sanikem, selamat siang. Kita jumpa lagi nggih Bu ya. Setelah sejak 2011 berarti sudah 10 tahun ya Bu kita nggak jumpa. Dulu saya masih ingat ketika Bu Sanikem mau masuk kantor itu takut-takut gitu. Iya. Katanya takut dengan orang PNS yang pakai kaki gitu ya Bu ya. Saya ingat sekali itu. Ya, sama teman-teman saya juga takut banget. Itu yang terkesan di saya ketika jenengan masuk ke perpus takut itu ya pertama. Dulu waktu kita perpustakaan Sukoharjo bersama dengan CCFI ada program kerjasama dengan UMKM untuk memberi pelatihan IT ya Bu ya, mengenal komputer, bagaimana menggunakan, bagaimana membuat sosial media untuk memasarkan produk-produknya ngoten nggih Bu nggih. Mungkin bisa diceritakan kembali Bu untuk yang mengungkap apa kesan-kesan yang gimana ada efeknya nggak sampai sekarang ini Bu. Monggo Bu Sanikem. Ya, kesan saya masuk perpustakaan itu Pak, pertama itu saya takut sama pegawai-pegawai perpustakaan. Tak kira yang datang ke perpustakaan itu cuman PNS Pak. Ternyata untuk UMKM bisa digandeng sama perpustakaan. Alhamdulillah saya sama teman-teman saya itu bangga Pak. Setelah kenal perpustakaan, saya dan teman-teman bisa mengenal IT. Yaitu dulu cuman HP jadul, sekarang juga pakai Facebook atau internet itu alhamdulillah, WA itu alhamdulillah bisa. Yang saya kesani teman saya Bu Hesti ini loh Pak, mau saat dari pakai apa itu WA itu katanya nggak bisa, ternyata sekarang malah wow bukan terus Pak. Iya. Jadi Bu Hesti sekarang sudah bisa WA ya Bu? Iya Pak. Iya bisa. Alhamdulillah. Ya, berarti bisa saya pesen lewat WA gitu bisa ya Bu? Misalnya saya Bu saya tolong beri contoh foto-fotonya kain luriknya bisa ya Bu ya? Ngupload itu bisa? Bisa. Wah keren. Ini berarti Bu Sanikem sudah bisa menularkan ilmunya ke teman-temannya semua ya Bu ya? Ya Pak, alhamdulillah. Apalagi sekarang sejak pandemi ini Pak, sekarang masanya kan jualan lewat online Pak. Jadi kita sama teman-teman itu ke perpustakaan itu nggak ada sia-sianya Pak. Alhamdulillah ada manfaatnya karena sekarang masanya masa online. Jadi kita nggak, biarpun sudah tua, SDM-nya kurang, bisa internetan, bisa Facebook, bisa WA-an itu. Apalagi sekarang kan permintaan itu cuman mintanya foto ya Pak ya. Iya. Itu alhamdulillah kita sekarang sudah berkembang, bisa internetan, bisa ngupload foto-foto lurik. Jadi kalau ada permintaan dari
pelanggan itu tinggal ngirim gambar-gambar itu alhamdulillah sudah bisa mengikuti sekarang. Berarti gini ya Bu ya, kalau dibandingkan dulu itu Ibu sehari atau sebulan bisa jual berapa sebelum tahun 2010-an ya, belum secara pemasaran lewat IT menggunakan Facebook atau menggunakan WA, itu ada perbandingan atau peningkatannya gimana Bu? Sampai lebih-lebih dihubungkan dengan di masa pandemi itu ada manfaatnya enggak? Sangat bermanfaat bagi keluarga kami Pak, karena dulu itu sebelum mengenal IT itu saya jualnya cuman door to door. Kalau mau ada pertemuan atau apa itu cuman bawa kain ditenteng itu loh Pak. Sekarang alhamdulillah via Facebook, IG, masanya sekarang ada Shopee, itu anak saya juga mengikuti itu Pak. Jadi perkembangan kita alhamdulillah sangat luar biasa, karena dulu itu masih cara-caranya membuka pasaran itu saya juga bingung Pak, apakah kita jualnya lewat apa. Kita kan sekarang alhamdulillah setelah ada pendampingan dari perpustakaan, ada pelatihan dari perpustakaan, saya sangat bermanfaat sekali, apalagi pengrajin-pengrajin lain juga sangat bermanfaat Pak. Apalagi yang Mbak Sumini itu sekarang nenunnya sarung Pak, bisa langsung tanya ke Mbak Sumini, monggo. Sarung ya Bu ya, nenun khusus sarung ya. Ngapain pilih sarung Bu? Ya dulu kan lurik sempet susah jualnya, terus saya beralih ke sarung goyor. Oh, sarung goyor, berarti kembali ke masa silam kan, itu sudah. Itu modern Oh Pak. yang goyor itu ya? Ya. Oh ya. Tapi dulu sudah pernah produksi sarung goyor ya? Belum Oh belum. sebelum lurik Oh, terus lurik dulu baru iya. goyor gitu. Oke. Yang Sekarang dari itu Pak, dari gendong. dari gendong dulu Pak. yang Gendong dulu, yang buat gendong jamu itu Pak. iya ya. Itu tapi sekarang masih produk ya Masih dan masih laku nggih. masih. Kalau sekarang Bu, yang sarung goyor itu malah permintaannya besar ya. Ya itu lewat kelompok ya. Oh gitu. Oke. Bu Sani sekarang dari apa ya Bu ya, jenengan sekarang kan bisa sudah punya showroom ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Terus Pak. sudah, kalau saya tahu sih mengikuti jejaknya Ibu Sanikem itu kegiatannya banyak. Sekarang punya showroom, berarti ini mengelompokkan produksi seluruh Sukoharjo dikumpulkan di sini terus dijualkan oleh Ibu Sanikem gitu ya. Ada kelompok lurik sendiri ya. Ya dari Desa Grogol sini sendiri, dari Tawang, dari pokoknya kan kita ketua klaster lurik se-Sukoharjo. Jadi kita harus menerima produk-produk dari Seluruh luar desa, karena kan masih sekupnya Sukoharjo Pak. Oh siap. Ya jadi saya tampung di sini. Oh, berarti kan membantu pemasarannya juga untuk produk yang lain gitu ya. Oke, saya tertarik tadi Ibu masih mempertahankan alat-alat tradisional nggih, alat tenun tradisional sih. Tidak. Sekarang padahal pada yang produksi pakai mesin. Mungkin bisa diceritakan ngapain sih Ibu kalau misalnya beli mesin pun bisa, tapi kok tetap pakai mesin tradisional? Ada alasan tertentu Bu? Ada Pak, alasan saya nguri-nguri zaman dahulu Pak. Kalau zaman dahulu itu tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Jadi kita masih ke zaman yang dahulu nenek moyang kita Pak. Jadi nguri-nguri zaman nenek moyang kita kan bukannya pakai yang manual-manual. Jadi kita mempertahankan Pak, biar enggak mati, enggak musnah itu. Jadi kita juga mengembangkan yang muda-muda ikut juga memproduksi, biarpun cari gendong itu kan juga lurik, sarung. Jadi kita satu ATBM itu macam-macam produknya Pak, enggak cuma bisa lurik semua. Jadi bisa tenun gendong itu bisa buat aksesoris atau aksesoris Pak. Berarti selain itu juga ya, biar ibu-ibu yang dulu punya itu tetap mata pencaharian tetap ada, Ya, tidak enggak meninggalkan lah gitu. Terus gini Bu, pemasarannya kalau dulu dari rumah-rumah sekarang sampai kemana saja Bu? Mungkin se-Indonesia sudah sampai ke sini belum? Atau membeli produk Pak. sih? Iya, karena saya dibantu anak saya untuk pengembangan pemasaran Pak. Kalau cuman saya kan Bu SDM-nya kurang, jadi
sekarang anak saya itu membuat Facebook, IG, Shopee, Titip ke Shopee, Lazada, iya, Tokopedia Lazada, itu iya. oke. Karena sekarang zamannya ada free ongkir gitu loh Pak. Oh, enggak siap. Oke. Pernah ke ekspor ke luar negeri, Bu? Pernah dulu itu ada pesanan ke Malaysia Pak anak Wah, saya. keren. Oke, mungkin ada pesan khusus Bu untuk perpustakaan ke depan bagi UMKM, mungkin ada permintaan sih dari UMKM. Pesan saya dari saya mewakili teman-teman kelompok, itu pesan saya untuk didampingi lagi Pak, agar semakin meningkat, memunculkan yang muda-muda bisa ikut latihan ke sana, pokoknya ada pendampingan, ada didampingi terus, karena biar kita nggak putus di jalan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kan sekarang masanya pandemi ini IT Pak, penjualan lewat apa-apa kan sekarang IT. Jadi kita minta tolong, pesan saya dari kelompok tenun kami supaya didampingi dari perpustakaan Pak. Untuk pemasarannya Untuk secara pemasarannya tinggi. ya. Oke, matur nuwun Bu atas informasinya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kenapa Ibu mulai bikin Facebook untuk jualan? Ya pas waktu pelatihan di perpustakaan itu terus diajarin Pelatihannya 2011 Bu. 2011 ya pelatihannya. Setelah itu langsung bikin Facebook. Ya. Ada peningkatan nggak Bu, penjualannya setelah menjual di Facebook dibanding yang dari mulut ke mulut itu? Ya alhamdulillah Bu, dulu itu 1 bulan cuman kira-kira 60 potong, terus sekarang ya hampir 150.